Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Balik lagi nih di podcast Bincang Asik HMPM episode kedua. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik bukan? Nah, di episode kali ini karena kemarin kita tuh sudah berkenalan lebih dekat dengan HMPM, di episode kali ini tuh kita membahas topik yang sangat-sangat riskan. Sangat-sangat gimana ya? Kayak ini tuh sebenarnya ada yang menjadikan ini momok juga, ada yang menjadikan ini bagus, ini tuh harus dibahas gitu. Ini adalah topik yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman pendengar setia dari podcast Bincang Asik HMPM. Apa sih topiknya? Topiknya adalah organisasi itu penting nggak sih? Dan sebenarnya impact-nya tuh apa buat kita semua? Oke, jadi itulah topik di episode kedua ini. Jadi di episode kedua ini, untuk topiknya yang seperti itu, kita tuh juga memilih bintang tamu yang pastinya itu akan memberikan wawasan atau pandangan tentang topik tadi. Nah, kembali lagi nih bersama kawan Randy Muhammad Fadli dan juga kawan Angela Giri Anjani untuk podcast episode kedua ini. Nah, seperti yang kita tahu kemarin, mereka berdua itu adalah ketua umum dan sekretaris umum di periode sekarang, periode 2024 dan periode 2025. Nah, yang seperti yang kita dengar juga nih kemarin, di periode sekarang itu, di periodenya ketua umumnya kawan Randy dan sektornya kawan Angela, itu banyak sekali gebrakan dari yang podcast kita yang perdana ini, yang baru dilaksanakan di periode ini, dan juga triwulan evaluasi supaya organisasi HMPM ini semakin maju di depannya dan banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan. Nah, kawan Randy dan juga kawan Angela ini memiliki segudang prestasi baik di akademik maupun non-akademik. Pasti kalian penasaran gak sih bagaimana pandangan mereka tentang organisasi itu penting atau enggak? Jadi gak usah lama-lama, yuk kita langsung lanjut ke podcastnya. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Balik lagi nih di podcast Bincang Asik HMPM. Alhamdulillah dong, baik banget dong hari ini. Pastinya semangat teman-teman nih, udah masuk di episode kedua nih. Bener banget. Nah, kira-kira tuh dari kalian kan pastinya udah dengar nih bocoran tentang episode kedua ini. Nah, itu langsung aja nih ke topiknya. Gimana? Pendapat tentang kalian tentang organisasi itu penting gak sih? Coba dong Tung. Mungkin dari organisasi penting nggak sih? Menurut saya kalau organisasi itu penting. Kenapa? Walaupun pasti kebanyakan orang itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, nggak dapat apa-apa. Betul. Tapi dong. di belakang itu banyak benefit yang sangat luar biasa. Contohnya kecil aja. Kalau kita sudah lengser atau habis masa periode, pastikan dapat SK dari rektor. Gunanya SK itu buat kerja dan itu sangat membantu sekali untuk mencari kerja dan mempercerah masa depan kita. Begitu. Serah banget ya Tung ya. timing ya. Seperti apa tuh? Seperti lampu itu. Iya. Kalau pendapat dari sektor sendiri gimana nih? Organisasi itu penting banget loh Kak sebenarnya. Selain yang dibilang ketum, buang-buang waktu lah dan lain sebagainya. Menurut saya itu kembali lagi ke tujuan kita awal aja. Tujuan kita masuk organisasi itu buat apa sih? Kalau misalkan tujuannya buat main-main, nggak usah masuk ke organisasi gitu. Maksud saya, kalau misalkan tujuan kalian jelas, pastinya nanti kedepannya pasti kalian punya impact, punya efek ke kita itu apa gitu. Kayak benefit ke kita itu apa? Banyak banget sih kalau sekarang yang saya rasain. Jadi menurutku organisasi itu penting. Selain buat sekarang, emang sekarang belum kerasa banget sih. Tapi nanti setelah di dunia kerja itu pasti kerasa banget karena dunia kerja sangat keras gitu. Keras banget ya Kak ya. Iya betul. Banyak gebrakan. Dewasa ini ya. Iya betul banget tuh. Gebrakannya banyak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang impact nih. Tadi kan disinggung ya dari impact dari ketum dan juga dari sektum. Nah, menurut pandangan kalian nih, kira-kira impact yang paling signifikan dirasakan setelah aktif berorganisasi baik dalam hal akademik maupun non akademik itu apa?
baik, impact yang saya dapatkan setelah aktif berorganisasi itu yang pertama dikenal semua dosen di Fakultas Ekonomi Kak, dan deket sama dosen Fakultas Ekonomi. Bukan hanya itu juga Kak, itu juga bisa kenal semua ketum-ketum yang berada di Univet ini Kak, begitu. Jadi menambah relasi banget ya Kak ya. Betul Kak, Dan menambah membantu teman ya. juga. Kalau dari Sektum sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri ya, dari bidang akademik nih, yang pertama tuh kayak kita berpikir kritis gitu. Karena kalau kita di organisasi itu pasti ada gebrak-gebrakannya aja sih. Kayak contohnya ada sebuah masalah, pasti kita kan bingung ya. Kalau kita nggak gimana ya caranya, gimana ya kalau kita udah belajar di organisasi kan kita tahu cara bagaimana menyelesaikan masalah tersebut gitu. Kalau misalkan public speaking pasti kalian nggak pede nih. Nah kalau kita berada di organisasi itu kan mau tidak mau ya kayak percaya diri. Kayak contohnya kamu aja jadi host itu pasti dulu awalnya nggak mau gitu pastinya kan gitu. Kalau jadi host itu kan nggak mudah gitu, public speakingnya harus bagus kan. Nah itu salah satu impact gitu. Yang kedua percaya diri. Kalau misalkan suruh maju nih pasti kalian nggak malu. Kalau kalian udah berada di organisasi mau tidak mau itu kan kalian harus ikut gitu. Terus selain itu tadi yang bilang ketum, jaringan relasi itu, sama yang terakhir memanage waktu itu Kak. Pasti waktu itu harus di manage karena kita kuliah organisasi itu kan banyak banget gitu. Jadi kalau bisa teman-teman tuh harus bisa tuh memanage waktu. Jadi kalau akademik itu harus kita utamakan dulu kan gitu. Oke, ngomong-ngomong tadi kan juga ada disinggung tentang buang-buang waktu nih. Nah, banyak kan yang bilang kalau organisasi itu cuma buang-buang waktu, mending di rumah aja. Ngapain sih harus organisasi segala gitu kan? Iya. Nah, bagaimana kalian menanggapi anggapan seperti ini berdasarkan pengalaman kalian? Buang-buang waktu nggak sih gitu loh? Oh, kalau masalah itu mah menurut saya nggak buang-buang waktu sih. Kenapa? Ya kita kan mahasiswa ya, seharusnya bisa mengelola waktu atau nyesuaiin waktu kita di luar himpunan atau di dalam himpunan Kak, begitu. Gimana cara membagi waktunya? Semisal kalau kita ada kegiatan di MPM, kemudian saya ada kelas, gitu. Nah itu kan bisa diwakilin dari sektum sebagai wakil ketua umum apabila dibutuhkan ada masalah atau problem di himpunan. Kemudian nanti kalau saya sudah selesai kelas, kita bisa gantian begitu Kak. Atau enggak, saya izin ke dosen yang sedang saya ikuti mata kuliahnya itu Kak. Nanti semisal kalau diizinin, baru aku keluar, kemudian menyelesaikan yang ada di himpunan. Apabila himpunan sudah selesai, nanti aku bisa balik lagi ke perkuliahan begitu Kak, cara bagi waktunya. Oke, sebelum kita ke sektum nih ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kayak itu tadi keluar di tengah-tengah mata perkuliahan, di tengah-tengah Betul. perkuliahan. Nah, itu kira-kira apa nggak masalah nih? Kan ketinggalan materi. Nah, itu kan mungkin teman-teman tuh melihatnya dari situ juga kayak Iya. itu kan dia ikut organisasi, kuliah belum selesai, tiba-tiba keluar. Nah, itu kira-kira dari akademik sendiri tuh pernah bermasalah nggak sih Kak di bagian itu? Pernah Kak, di salah satu dosen ya, saya nggak bisa sebutin di sini. Nah itu saya mendapat nilai B, sedangkan kan saya absen juga penuh, tugas-tugas juga penuh, tetapi saya mendapat nilai B. Keinginan saya kan mendapatkan pasti nilainya A ya Kak. Nah kemudian saya kontak salah satu dosen tersebut, kenapa kok nilai saya B? Itu katanya karena Mas Randy kosongnya 1 aja, izin gitu. Kemudian saya bernegosiasi, terus akhirnya dari dosen tersebut menyarankan saya untuk remedi kembali Kak. Kemudian saya melaksanakan remedi dan alhamdulillah nilainya menjadi A. Gitu Kak. Jadi kemampuan berorganisasi tadi yaitu juga public speaking dan juga bernegosiasi sangat bermanfaat ya Kak ya. Betul, Kak. Saat mungkin kita ada struggle di perkuliahan. Oke, kita lanjut ke sekretaris umum. Nah, bagaimana pandangan dan juga berdasarkan pengalaman sekretaris umum sendiri tentang organisasi itu buang-buang waktu? Nah, menurutku tergantung sih, kembali lagi kan aku tadi udah bilang ya dari awal bahwasanya kita tentuin dulu tujuannya itu kemana gitu. Kita itu ikut organisasi pasti mikir dulu. Awal itu niat, kedua pasti mikir dulu.
organisasi itu penting nggak ya, organisasi itu bikin impact ke aku nggak ya, pasti mikir gitu dulu, jangan asal-asal gitu. Kalau organisasi menurutku nggak buang-buang waktu sih kalau aku, karena impact yang aku dapatkan juga banyak buat kedepannya gitu. Contoh sepele aja, kalau kita cari sertifikat itu berguna buat nanti pas kita sidang skrip, itu kita butuh ada kayak sertifikat yang harus dilengkapi buat kelengkapan administrasi gitu. Jadi menurutku nggak buang-buang waktu sih, tapi enjoy. Kalau misalkan nih spill aja ya, kita spill dikit, kita capek nih pulang, rumahku jauh nih, pulang kalau kita di sekre kan bisa istirahat bentar, duduk sebentar, kita leyeh-leyeh dulu gitu. Jadi nggak langsung pulang aja tuh, kita bisa cerita. Kalau misalnya kita ada masalah nih, pasti kan bingung ya mau cari teman ke siapa. Nah, kita main ke HMPM tuh, banyak temen, nanti kita cerita. Kan lama-lama walaupun nggak hilang, tapi kan setidaknya kita bisa berbagi cerita gitu. Jadi itu nggak buang-buang waktu. Betul. Wah, ternyata manfaat berorganisasi yang dijelaskan dari ketua umum dan juga sekretaris umum itu banyak sekali. Mulai dari kita bisa memanage waktu, lalu kalau public speaking kita itu bisa terasah, dan juga selanjutnya kita tuh banyak relasi dengan dosen-dosen. Jadi nilai kita itu pasti aman ya Kak ya, aman pastinya. Oke, ini ada pertanyaan yang menurutku ini penting banget nih Kak untuk ditanyain, apalagi sama kalian. Karena kan kalian kan menaungi banyak anggota-anggota. Tadi dari divisi Infokom, advokasi, eksternal dan internal. Nah, itu kan pasti dari banyaknya orang ini itu nggak mudah juga mengelolanya. Nah, terus pasti juga banyak teman-teman dari mahasiswa yang nggak ikut organisasi itu pasti kayak stigmanya kalau ikut organisasi itu pasti nilainya jeblok, pasti nilainya jelek. Karena karena terlalu fokus di organisasi. Nah, menurut kalian itu gimana? Apakah dari anggota-anggota pengurus kalian itu juga seperti itu, demikian? Bagaimana nih pendapatnya? Menurut saya tadi kan pertanyaannya kalau mengikuti organisasi pasti nilainya jeblok atau jelek ya. Menurut saya itu saya jujur belum pernah mengalami sih. Walaupun sudah pernah, itu aku bisa nyelesain solusi itu dengan cara bernegosiasi kepada dosen tersebut. Yang ikut dapat B tadi ya? Ya, itu atau enggak minta tugas dari dosen tersebut, istilahnya remedi gitu Kak, meminta tugas lagi ke dosen tersebut. Oke, gitu. Kalau dari Sektum sendiri? Kalau dari saya sampai sekarang itu belum pernah sih. Kalau saya belum pernah mengalami hal seperti itu. Kalau dari dulu itu teman-teman tuh juga enjoy aja gitu ikut. Dari kakak tingkat juga enjoy, dari akunya juga kalau misalkan ikut-ikut kegiatan juga nilainya aman-aman aja, nilainya gitu. Belum ada sih sampai sekarang. Kalau dari aku, kalau itu kembali lagi ke kalian lagi sih. Seperti yang dikatakan Ketum tadi, kalau ada nilai ataupun dosen yang mungkin agak sulit, itu kita bisa ajak ketemu dulu, negosiasi dulu, buat kita jelasin antara yang satu dengan yang lain gitu. Karena beberapa kali saya juga seperti itu. Jadi antara kita bisa bedain kuliah dengan organisasi, walaupun itu sebenarnya sama-sama beratnya gitu. Jadi di HMPM ini sendiri itu tidak mengharuskan anggota-anggotanya itu harus kamu tuh ikut di sini harus begini, tinggalin semuanya gitu, nggak pernah ya? Nggak pernah. Tapi kita ngasih semangat tuh, misalkan mereka ada tugas nih, nah teman-teman tuh pasti dikasih semangat, tugasnya dikerjain dulu, baru kita ke organisasi gitu. Tapi kalian juga jangan ninggalin organisasi gitu. Wow, keren juga nih. Nah, kalau dilihat Universitas Veteran Bangun Nusantara itu sendiri kan salah satu perguruan tinggi swasta yang pastinya di bawah naungan Kemendikti Saintek. Nah, kira-kira di HMPM ini pernah nggak sih ikut kompetisi atau apa gitu yang menambah insight dari HMPM sendiri karena belum pernah mengikuti hal tersebut, terus akhirnya setelah mengikuti jadi banyak pandangan, terus banyak ternyata nggak fokus proker aja nih, ada hal lain nih yang bisa dilakukan kalau berorganisasi itu bisa berprestasi juga gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak? Oh ya Kak, kita pernah mengikuti PPK Ormawa itu pada tahun 2024. Alhamdulillah kita kemarin lolos pendanaan Kak. Itu PPK sama KKN bedanya di mana? Kalau PPK itu kita langkah awal membuat proposal dulu Kak. Terus
apabila sudah proposal nanti kita ajuin ke universitas lebih dahulu Kak. Itu nanti seleksi langkah awal. Apabila kita sudah lolos seleksi langkah awal, nanti kita tahap ke seleksi selanjutnya Kak, ke pusatnya. Nanti kita presentasi. Apabila kita lolos presentasi, nanti kita memasuki tahap pendanaan atau penerjunan langsung ke desanya itu Kak. Nanti kalau KKN itu kan biasanya cuma 45 hari ya Kak, dan itu nggak didanai tapi kan tidak seluruhnya. Itu kalau PPK seluruhnya. Dan kalau KKN itu cuman menjalankan proker-proker itu aja pastinya. Sama-sama seperti tahun kemarin. Tapi kalau PPK itu sesuai proposal kita Kak. Contohnya mengembangkan desa tersebut banyak jambu air. Nah, kita membuat inovasi atau ide bagaimana mengolah jambu air menjadi pupuk organik cair atau enggak selai begitu Kak. Contohnya proposalnya begitu. Jadi untuk di PPK Ormawa ini perbedaan signifikannya ini walaupun sama-sama ke desa, ini tuh di PPK ini pure kita itu seleksi satu Indonesia ya Kak ya. Betul Kak. Jadi banyak saingannya. Nah gitu. itu yang jadi poin utamanya, dan kemarin itu alhamdulillah lolos. Nah lolosnya itu di mana Kak kemarin itu? Di desa Jatiyoso, di Jatisawit. Jatisawit itu berarti daerah Karanganyar sana ya? Iya betul. Dari Sukoharjo ke Karanganyar? Iya betul, 1 jam lebih. Wow. Pasti untuk teman-teman yang ikut PPK sendiri itu juga dari anggota dari HMBM sendiri atau bagaimana? Dari HMBM sendiri juga, dari luar juga gitu. Kita sesuaikan dengan judul kita Kak, gitu. Kalau dulu kan bersangkutan dengan anak teknik dengan agribisnis. Nah, itu baru kita satukan dengan judul apa yang sudah kita buat gitu. Tapi sekarang semua mengajukan jadi sulit cari anggota nih, gitu. Tapi alhamdulillah ya Kak ya. Karena kan yang kita tahu kayak himpunan itu prokernya juga sudah ada. Terus ini mengikuti kompetisi juga. Jadi kan yang menjadi anggota HMPM itu kan otomatis Ya, pikirannya itu kan juga banyak, tapi itu kerennya akademiknya itu juga bagus. Oke. Gitu. Itu tadi seputar organisasi dan juga seputar HMPM sendiri. Nah, selanjutnya ini tuh tentang pengalaman dari ketum dan sektum sendiri. Pengalaman apa nih? Pengalaman organisasi? Pengalaman kalian dong. Aduh. Terus pasti banyak yang tanya juga nih dari teman-teman manajemen dan juga di luar manajemen yang mengenal mereka. Itu kemarin jadi ketum itu gimana? Diajuin atau ngajuin sendiri atau bagaimana? Tadi kan pertanyaan awal pengalaman organisasi terlebih dahulu ya Kak. Oke. Nah itu pengalaman organisasi saya sebutin yang besar-besar dan intinya aja ya. Itu yang pertama saya menjadi panitia PKKMB tahun 2023 itu Kak. Itu saya di Sikorlab, dan itu benar-benar pertama kali saya mengikuti program kerja yang besar lah, terbilang besar. Kenapa? Itu dilaksanakan selama 3 hari, dan itu saya 3 hari tidak pulang. Jadi saya tidur di sini, dan itu capeknya kerasa nggak terbayang ternyata. Tapi di akhir 3 hari itu alhamdulillah dapat benefit yang cukup menyenangkan. Itu apa? Itu kan biasanya kalau PKKMB itu mabanya disuruh bawa kado kecil gitu ya Kak. Oh, iya. Nah kemudian di hari ketiga terakhir itu kadonya dibagikan ke semua panitia. Oh, jadi kado saya kemarin nyampe ke teman-teman panitia juga ya? Betul. Sekali ya dia ya. Iya, Jadi itu makanya. benefitnya Kak, mendapat kado banyak dari maba-maba. Banget tuh ketum. Ketum jadi Sikorlab ya? Iya. Ya, saya yang diuyak-uyak ya. Iya. Jam 5 subuh harus berangkat. Itu kan waktu PKKMB saya. Boy. Jadi ternyata ketum ini yang jadi panitianya. Terus pengalamannya apa lagi nih Kak? Kemudian yang kedua saya menjadi ketua panitia Dies Natalis HMPM yang ke-9 Kak. Itu saya pastinya kan menjabat di divisi internal ya Kak. Nah itu alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar, dan walaupun ada kendala sedikit tapi saya bisa mengatasinya gitu Kak. Kemudian yang ketiga saya menjadi ketua panitia LKMMDD tahun 2024 Kak. Itu dilaksanakan di Kaliurang. Alhamdulillah itu juga berjalan dengan lancar. Walaupun itu emang benar-benar pertama kali saya menjadi ketua panitia di luar HMPM, tapi saya juga alhamdulillah bisa mengatasinya di segala rintangan atau masalah yang ada di proker tersebut Kak.
gitu. Oke, kembali ke pertanyaan yang terakhir tadi nih yang saya Iya. tanyakan, yaitu kenapa sih bisa jadi ketua umum? Itu mengajukan atau diajukan? Nah, bagaimana itu? Kenapa kok bisa saya menjadi ketua umum? Gitu ya. Nah, itu awalnya pertama-tama itu saya ingin atau punya keinginan menjadi ketua umum, Kak. Terus saya belajar mengembangkan potensi saya, soft skill saya begitu. Apabila saya sudah merasa mencukupi atau melampaui yang apa ingin menjadi ketua umum itu, terus waktu kongres ke periode 2024 itu kan sekalian pemilihan ketua umum ya, Kak. Nah, waktu pemilihan umum ketua umum itu banyak apa ya? Jadi saingannya bukan hanya saya, banyak, itu ada 7 orang lah kalau nggak salah kemarin itu. Nah, itu kan diseleksi juga. Jadi saya nggak mengajukan diri. Jadi saya menyampaikan visi misi saya, terus pengetahuan saya, dan apabila itu sudah, terus teman-teman semua pengurus maupun calon pengurus itu voting atau memilih, dan itu hasilnya alhamdulillah saya ditunjuk menjadi ketua umum periode sekarang gitu, Kak. Oke, termasuk panjang banget ya, Kak ya. Betul. Proses-prosesnya untuk bisa menjadi ketua umum harus memiliki pengalaman yang sangat banyak dan juga struggle-struggle-nya banyak sekali. Betul sekali. Oke, selanjutnya ke sekretaris umum nih. Tapi sebelum itu, ini boleh kok, Kak, dimakan. Ini nggak boleh toh? Boleh Oh, dimakan. boleh. Itu juga boleh diminum nih loh. Ini Boleh punya- minta Minta apa tuh? jeruk aja lah. Oke lah. Oke, ini Sambil- bukan hanya pajangan aja. Oke, kita sambil buka ini ya. Iya, boleh. Oke, lanjutkan untuk pengalamannya nih dan juga kenapa mau jadi sekretaris umum yang notabene-nya itu tadi penjelasannya, tugas-tugasnya itu banyak sekali. Jadi wakil juga kalau beliau ini Berhalangan hadir. iya berhalangan hadir. Kalau aku sih nggak mau ya. Jadi gini, kalau dari saya dulu mau pengalaman dulu atau jadi sekretaris dulu? Pengalaman dulu dong. Kalau pengalaman mungkin agak kalah ya sama ketum gitu. Kalau aku cuma sedikit. Pertama itu awal-awal emang aku nggak aktif di himpunan, saya cuma di internal gitu. Jadi di internal sebelum sama ketum saya udah menjadi internal dulu, lebih dulu jadi internal gitu. Tapi yang awal tuh pertama kali ya langsung dimasukin di Pemira. Apa itu Pemira? Jadi Pemira itu adalah pemilihan raya. Jadi kalau misal kita mau mengajukan pemilihan pres, nah itu melakukan Pemira dulu gitu. Tapi sekarang nggak ada sih, ya kan tuh. Tidak ada. Nah itu. Nah kalau misalkan dulu itu ada Pemira, itu satu univet itu memilih siapa presmanya gitu. Jadi awal itu menjadi panitia presma. Setelah itu dulu juga pernah sih mau diajain dia apa itu? Oh, panitia disnat ya? Kok disnat? PKKMB nggak? PKKMB deh. Nah itu kalau PKKMB itu aku nggak mau karena aku juga menjabat sebagai ketua makrab, ketua panitia makrab. Jadi barat kalau makrab juga sama 2 hari gitu. Jadi kalau panitia makrab kan persiapannya banyak ya di luar. Kalau kita di luar sih, dulu enak di Tawangmangu. Makrab ya, Kak? Iya, di hotel tahu enak sekali kan. Mewah kan? Mewah sekali. Nah, betul kan gitu. Kalau yang selanjutnya itu kegiatan PPKO itu saya juga mengikuti kegiatan PPKO juga bersama ketum gitu. Udah itu aja sih. Wah, ternyata yang menjadi ketua umum dan juga sekretaris umum itu berat juga ya. Betul. Prosesnya dan Iya. juga menjabatnya. Iya, betul Belum sekali. nanti kalau dari teman-teman kurang serap, kurang suka sama kinerjanya pasti. Ya, nanti Dari luar pun, dari fakultas, nyerangnya juga pasti ke atasan dulu. iya. Betul. Makanya struggle-nya banyak banget nih Nah, gitu. dari banyaknya kegiatan-kegiatan tadi, itu pasti pernah kan di fase capek, Pernah banget tuh. di fase burn out. Pernah. Itu gimana sih cara kalian itu mengatasinya? Karena kan itu nggak mungkin ninggalin kegiatannya kan nggak mungkin. Iya, Mau nggak betul. mau harus dihadapin. Nah itu gimana sih cara kalian ngadepinnya? Kalau menurut saya ya, Kak, kalau banyak tugas di himpunan terus ada masalah,
itu saya kan di himpunan pasti di salah satu divisi ya Kak, dan divisi itu ada kadifnya, kadif divisi tersebut. Nah itu saya memecahkan solusinya, saya curhat ke divisi kakak divisi saya, dengan curhat terus dapat solusinya dan saya bisa lebih plong lah, nggak terbebani di pikiran. Terus cara menyelesaikan tugas-tugas banyak di himpunan atau tupoksi begitu kan, kita pasti di si itu kan nggak sendirian ya, banyak, ada yang 5 orang 6 orang. Nah kita itu kan pasti banyak tupoksinya di setiap si, itu bisa dibagi di setiap orang anggota si tersebut begitu. Jadi dibagilah tupoksinya, nggak kita semua, jadi kita nggak keberatan begitu. Oke, kalau dari Saktum nih, gimana nih caranya mengatasi capek dan juga burnout nih? Ini juga salah satu tips ya untuk teman-teman, baik mengikuti organisasi di dalam ataupun di luar, pasti kan ada nih fase capek, mental health-nya kena gitu ya. Ya, betul sekali. Gimana sih cara ngatasinnya? Nah, kalau itu kalau dari aku sendiri ya, kalau dari ketum kan udah ada sendiri. Kalau dari aku tipsnya tuh pertama kayak kita tuh self reward dulu ke diri kita sendiri. Kalau udah nyelesain, kalau kita baru memulai itu, misalnya baru mulai nih prokernya, tapi kita udah capek, udah kesel. Nah, itu cari orang yang benar-benar kamu percaya buat cerita. Tapi orang itu udah nggak boleh cerita ke siapa-siapa, jadi coba cerita ke itu orang aja, nggak boleh ke yang lain gitu. Terus waktu ketika proker juga itu seperti bilang ketum tadi, dibagi dulu gitu. Tapi nggak mungkin sih, kalau aku berbeda dengan ketum sih, kalau aku lebih nyelesain sendiri gitu. Jadi aku lebih sering suka sendiri aja. Jadi yang terakhir kalau misalkan proker itu udah selesai, biasanya aku self reward dengan diriku sendiri. Jadi Kak, beli apa, pergi kemana, itu pasti self reward buat diriku sendiri. Buat aku bisa ngelewatin ini semua, dan pikiranku sampai sekarang, insting yang tak pakai sampai sekarang itu, kalau orang lain bisa, pasti aku juga bisa gitu. Benar banget. Itu adalah hal yang wajib digarisbawahi. Bukan kalau orang lain bisa, kenapa saya? Nah itu nggak boleh ya teman-teman, itu nggak bagus banget itu. Karena nanti kalau kita sudah lulus, kita kerja itu, kalau pakai hal seperti itu, kita nggak dipakai nanti. Sama HRD udah dipecat nanti pasti. Iya, nggak boleh main hati. Nah, bener. Jangan terlalu terbawa perasaan. Ngomong-ngomong terbawa perasaan nih, ngomong-ngomong terbawa perasaan nih, ketua umumnya laki-laki, sekretaris umumnya perempuan. Nah, kira-kira kalian cinlok nggak sih? Kalau cinlok ya, itu kalau saya jujur dari hati enggak. Kenapa? Karena kan itu udah beda ranah ya. Organisasi sama percintaan itu udah beda ruangan. Jadi kita harus profesional begitu Kak. Harus bisa bedain apa itu percintaan, apa itu organisasi. Oke, jadi profesional banget ya. Iya. Ya, nggak boleh itu. Jadi Teman-teman nggak boleh. sama sekretaris umum ini satu suara nih tentang baper cinlok tadi. Ya, tapi jangan dibawa perasaan kalau itu. Berat Beda. ya nanti ya. Iya, berat. Nanti kalau satu organisasi kita bawa perasaan, nanti satu marahan, nanti ke semua dong. Iya benar. Betul. Itu juga Nggak termasuk. profesional banget ya. Iya, betul. Boleh dinormalisasikan. Gitu. Diusahakan jangan suka dalam satu organisasi sih kalau bisa, karena takutnya kalau misalkan kita nggak bisa profesional itu beda lagi gitu loh. Bener, pasti Mempengaruhi. membebankan ke teman-teman organisasi yang lain. Iya, betul. Oke, kira-kira nih, kenapa melihat kalian aktif organisasi, terus kalian aktif mengikuti kegiatan, kenapa kalian mau? Kenapa kalian mau kayak gitu? Itu kan pasti jadi tanda tanya. Kenapa mau kayak gitu? Kan bisa kayak mungkin udah kuliahnya udah capek gitu, tugasnya udah banyak, terus masih aktif ikut ini, aktif ikut itu. Nah itu kenapa kalian mau? Ya mau aja, kenapa? Karena kan banyak tadi yang saya bilang tadi, impact lagi gitu. Kalau saya sih lebih suka sih, saya itu lebih suka di luar daripada di dalam. Makanya dari sekarang saya itu kegiatannya lebih milih di luar. Udah 2 semester nih aku nggak ikut kegiatan di kampus, coba ikut organisasi aja gitu. Jadi aku lebih suka sih di luar daripada di dalam gitu. Makanya menurutku nggak buang-buang waktu, karena
kita bawa enjoy. Jadi apapun itu kita harus bawa enjoy sih, Kak. Jadi kalau misalkan apa-apa kita bawa marah kata orang lain itu nanti beda lagi ceritanya gitu. Pasti Betul. energi negatif itu nyebar ya guys. Iya. Jadi jadinya negatif vibes. Iya, betul. Negative vibes gitu. Oke, terakhir nih. Ini Iya. terakhir beneran. Karena apa? Karena kita sudah sampai di penghujung podcast ini. Nah, terakhir apa sih yang mau kalian sampaikan kepada calon mahasiswa baru dimanapun mereka berada, terutama di Unive? Boleh lihat kamera. Untuk kalian jangan takut untuk berorganisasi. Organisasi itu tidak salah, tetapi itu malah solusi buat kalian untuk sukses di masa depan nanti. Wih, tepuk tangan dulu. Oke, kalau jadi sektum apa nih? Nah, kalau dari aku sendiri ya, nih buat kalian bagi mahasiswa-mahasiswa baru nantinya jangan lupa kalau kalian mau ikut organisasi seperti yang bilang Ketum tadi bahwasanya tidak ada yang salah kalau kalian tentukan tujuan arah kalian itu mau kemana. Jadi tentuin dulu tujuan organisasi kalian itu mau kemana. Mau di bidang kah olahraga kah? Mau di bidang kayak hal akademik atau seperti apa yang kalian mau. Jadi menurut saya organisasi itu nggak buang-buang waktu, tapi ingat satu pesan saya, jangan kebawa perasaan apapun yang kalian lakukan gitu teman-teman. Oke, tepuk tangan lagi yuk. Oke, saya ambil garis besar dari episode kali ini bahwa berorganisasi itu tidak salah, berorganisasi itu penting, tergantung tujuan kalian itu masuk organisasi itu apa. Gitu. Gimana tadi obrolannya? Asik bukan? Kita bisa mendapatkan banyak pengalaman, banyak sudut pandang yang mungkin kita sendiri nggak pernah terbayangkan gitu. Jadi semoga apa yang kita bahas di Bincang Asik HMPM kali ini bisa memberikan kalian inspirasi, semangat baru, atau sekedar teman buat aktivitas kalian. Jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya ya, karena HMPM punya banyak topik. Atau kalian mau request topik, boleh nanti komen aja ya di bawah. Terus jangan lupa untuk terus dengerin kita dan dukung kita. Sampai jumpa di Bincang Asik HMPM selanjutnya. Tetap semangat menjalani hari dan sampai jumpa.